Subahun Nur. Semoga teman-teman semua saat ini dalam kondisi yang baik. Baik teman-teman, ini adalah pelajaran baru kita, pelajaran yang pertama. Ad-Darsul Awal. Ad-Darsu itu pelajaran Al-Awal yang pertama. Untuk penggunaan pelajaran atau materi pelajaran yang pertama ini, kita akan mempelajari kata ganti tunjuk. Ini sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini temanya adalah hadza, ya. Artinya ini. Hadza ini kemudian harus ada yang ditunjuk. Nah, yang ditunjuk ini adalah kata-kata benda di sekitar kita. Baik, kita akan mencoba membaca, ya. Dimulai dari kanan dulu. Kalau bahasa Arab itu ashabul yamin, ya, golongan kanan, ya. Jadi kalau ini bahasa Arab dari kanan. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun. Baik, supaya Anda boleh mengikuti bacaan saya dan kemudian sambil dilihat gambarnya, sehingga Anda meskipun mungkin belum tahu, tapi dengan melihat gambarnya langsung tahu artinya. Yang jelas arti hadza sudah kita tahu, artinya ini. Jadi tinggal yang ditunjuk oleh hadza ini apa bendanya. Hadza baitun. Silakan Anda mengikutinya. Hadza masjidun. Sambil dilihat juga gambarnya. Hadza babun. Kita pindah ke baris kedua, mulai dari kanan. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Nah, yang perlu diingat bahwa bahasa Arab itu tidak ada harokatnya aslinya, ya. Ini karena dikasih harokat karena untuk pembelajar yang bukan orang Arab, bukan native speaker. Karena itu di depan nanti kata-kata yang sudah dikasih harokat di sini lama-lama tidak akan dikasih harokat, dan secara ajaib Anda akan bisa membacanya dengan benar karena sudah kenal. Nah, karena itu perlu ketelitian ketika membacanya. Perhatikan harokatnya, perhatikan bagaimana cara membacanya. Sehingga ketika di depan sudah tidak dikasih harokat lagi, Anda sudah tahu cara membacanya dengan tepat. Kuncinya diulang-ulang, diperhatikan. Baik, kita ulangi sekali lagi. Dan kalau Anda ingin mengulangnya lagi, nanti silakan di-post aja presentasinya. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Nah, untuk artinya silakan saja Anda lihat gambarnya, ya. Baik, kita beranjak kepada materi yang kedua, atau bukan materi, ya, sub bahasan yang kedua, yaitu kita menggunakan kata tanya. Jadi supaya bisa melakukan percakapan, kita harus bisa menyebutkan yang positifnya, juga kita harus bisa bertanya. Jadi bisa menyebutkan, bisa menanyakan, maka akan cepat terjadinya dialog. Nah, kita sudah tahu hadzanya adalah ini. Ma-nya di sini adalah apakah. Ma hadza. Jadi menanyakan benda, tapi ya ma-nya di sini untuk menanyakan benda. Ma hadza, apakah ini? Ma hadza. Oke, kita praktekkan kepada kalimat yang pertama. Ma hadza, hadza baitun. Ahadza baitun, ini ada pola kalimat yang baru, ya. Ahadza baitun, a di sini dalam bahasa Indonesia apakah.
pernyataan untuk menegaskan atau ingin kita dalam keraguan dan kita ingin perlu ketegasan, maka kita gunakan ahadza baitun. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau betul ini rumah, maka jawabannya na'am hadza baitun. Baik, kita lihat pola tanya pertama adalah kita sama sekali tidak tahu, maka kita menggunakan apakah. Ma hadza baitun. Pola kedua adalah kita merasa sangsi. Apakah ini betul-betul demikian atau bukan? Maka kita gunakan kata ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Terus kita lanjutkan contoh kedua, bendanya di sebelah ada ma hadza qamisun. Ya, kemeja ya. Ma hadza qamisun. Kita di sebelah ada kursi. Nah, kemudian kita ditanya, ahadza sarirun? Nah, kalau di atas kita sudah tahu arti sarir, tempat tidur, ya ranjang, maka jawabannya tentu saja ini salah. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ya. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik, kita tatbik, kita praktekkan. Saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Ya, perhatikan pertanyaannya. Apakah pertanyaan menanyakan yang belum jelas sama sekali atau menanyakan kepastian? Ma hadza? Silakan Anda jawab. Ahadza baitun? Ma hadza? Ahadza sarirun? Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik, ini thayyib, ini adalah tamrin. Nah, ini latihan yang harus Anda kerjakan. Kemudian nanti Anda hasilnya harus diupload di Google Classroom ya. Ini pertanyaannya sudah Anda tahu pasti ya, gambarnya pun sudah dipelajari kita di atas. Apa ini? Ditulis saja ya, ditulis. Misalkan ma hadza bla bla dan seterusnya. Nah, ini ditulis saja, atau kalaupun Anda bisa untuk sekalian supaya latihan memakai voice juga nggak masalah. Ini latihan yang kedua. Latihan yang kedua, bentuk pertanyaan yang kedua yaitu untuk menanyakan, menegaskan ya. Ahadza baitun? Jawabannya bisa na'am, bisa la. Ahadza miftahun? Jawabannya bisa na'am, bisa la. Ahadza qamisun? Ahadza najmun? Baik ya. Sekarang latihan yang ketiga, tamrin as-salis. Tamrin as-salis. Tamrin as-salis ini kita diminta untuk iqra waktub ya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, untuk tugas di Google Classroom-nya silakan saja Anda menuliskan saja. Nah, seperti yang saya katakan ya di muka bahwa kata-kata yang sudah dipelajari itu harokatnya perlahan-lahan hilang. Pasti Anda bisa membacanya kalau Anda ulang, kalau Anda perhatikan, pasti Anda akan bisa membacanya meskipun harokatnya hilang. Ajaib ya. Nah, kalaupun Anda tidak tahu bisa merujuk ke atas. Silakan, ini untuk tugas di Google Classroom. Jadi tugasnya adalah 3 berikut ini. Baik teman-teman, untuk materi saat ini ad-darsul awal bagian pertama kita cukupkan sekian. Besok kita akan bertemu lagi untuk melanjutkan materi selanjutnya
nanti tugas-tugas, jangan lupa untuk mengabsen dan sekaligus mengirimkan tugas yang sudah disebutkan tadi. Jadi tugasnya adalah ini at-tamrin al-awwal, ini ditulis saja, at-tamrin as-tsani, juga at-tamrin as-tsalis ya. Itu dituliskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.